Ya, salam, mari kita satukan hati bersama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan pagi hari ini, tanggal 18 September 2025, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami yang mendengar, kuduskan jaringan. Kami percaya kami boleh lancar karena ada Tuhan Yesus, ada mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan. Dalam nama Bapa Yesus Kristus Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya, shalom. Pak Darwan, shalom Shalom semuanya. Pak, shalom. Shalom, ya. Shalom. Salam senior, salam senior. Shalom Bu Pak, Lili, shalom. ya, Shalom. Pak Sidan, Bu Lili, ya, Pak Amir, Ketum, pagi-pagi sudah jam 5 bangunkan saya. Terima kasih. Ya, Ya, senior. Shalom. ya, Haleluya. haleluya dengan Pak Bora butar-butar. Ya, Pak Amir tahu apa yang itu yang mau bicara rada keblok bangunnya. Ya, Haleluya. haleluya. Ya, sambil menunggu teman-teman, ya, saya akan sampaikan firman Tuhan yang diberikan temanya oleh hambanya, ya, bukan saya, ya. Ya, udah kelihatan semuanya? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, jelas kelihatan aman. Ya, sudah senior. Ya, ini tema yang diberikan oleh Pak Ketum, peranan gereja mendidik anak bangsa. Ya, peranan gereja mendidik anak bangsa. Jadi temanya memang agak mengerikan, ya. Ya, Pak Ketum, saya nggak tahu punya dasar alasan apa, kok tiba-tiba ujuk-ujuk, nah, sekonyong-konyong Pak Johan dapat tema yang cukup berat, ya, peranan gereja mendidik anak bangsa. Ya, langsung aja, latar belakang dari peranan gereja mendidik anak bangsa saya amati. Yang pertama, kurangnya peranan gereja melakukan pembinaan warga gereja, khususnya terhadap anak-anak, apalagi gereja-gereja kota atau gereja-gereja mall yang disebut mega church, ya, termasuk big church, ya. Ini saya perhatikan dan saya juga ada di situ dahulu, ya, sebelum saya gembala sidang. Dan gereja-gereja kota umumnya hanya ibadah celebration. Hari Minggu itu bisa sampai 5-8 kali. Dan sekolah minggu yang ada semacam penitipan. Ada sekolah minggu tetapi hanya seperti penitipan. Hanya nyanyi-nyanyi, ya, game, ya, seperti itu. Nah, itu yang saya lihat dan akhirnya saya bilang ini tidak sesuai dengan pembinaan, ya, warga gereja. Jadi hanya semacam penitipan supaya tidak mengganggu orang tuanya. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, kebetulan saya mengikuti seminar 3 malam 2 hari di Bogor waktu itu, yaitu Gereja Ramah Anak. Seminar Gereja Ramah Anak. Jadi berdasarkan data Dirjen Mimas Kristen, nah ini data, ya, berbagai data nih, ya, masih sedikit gereja melakukan program gereja ramah anak, masih sedikit, ya. Ya, waktu itu beberapa kali direkturnya, ya, pemberdayaan umat, ya, kebetulan saya dekat dengan beliau, sebentar lagi akan pensiun, dia bilang sama saya, Pak Johan, tolong disebarluaskan. Nah, saya sudah sebarkan luaskan, tapi nyatanya responnya sedikit. Ya, nggak usah jauh-jauh di sinode kami, yaitu kebanyakan sinode kami adalah gereja-gereja big church, ya, gereja-gereja mall, ruko, kota. Itu nggak ada gereja ramah anak. Programnya maksud saya. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang latar belakang yang mungkin Pak Ketum mengambil ini, ya, peranan gereja mendidik anak bangsa. Nah, yang berikutnya, kurangnya gereja memberdayakan sarjana pendidikan agama Kristen untuk membina serta mendidik anak-anak gereja. Coba Bapak bayangkan, Ibu bayangkan, kalau yang mendidik anak-anak di gereja itu, ya, anak-anak bangsa,
adalah bukan sarjana pak. Ya, saya pernah berapa kali menemukan dan itu terjadi kepada anak saya. Ya, seorang guru sekolah minggu dia komplain kepada saya. Pak Pendeta, dia bilang begini. Pertanyaan anakmu berat sekali ya. Ya, pertanyaan anakmu berat sekali. Apa itu? Salah satu contohnya anakmu komplain. Dia bilang begini, saya ngomong begini, Tuhan Yesus ada di dalam hati. Terus anak bapak bilang begini, masa Tuhan Yesus ada dalam hati? Ibu guru katanya, Kak sekolah minggu saja. Mana mungkin Tuhan Yesus dalam hati katanya. Nah ini pertanyaan seperti itu dan gurunya komplain kepada saya. Dia bilang akhirnya memang dasar anak pendeta katanya. Nah saya bilang sama guru sekolah minggu, lain kali kamu kalau mengajar lihat kurikulum, ambil ya. Atau kamu udah sekolah teologi belum? Ambil jurusan Pak? Belum. Dan akhirnya saya suruh dia ambil kuliah ya jurusan Pak. Supaya bisa mendidik anak-anak di gereja ya. Ini perlu peranan yang sangat penting ya. Ya banyak di gereja, banyak sekali ya saya by data ya, saya by data. Hampir rata-rata gereja tidak mempunyai sebagai pendidik anak bangsa itu ya dari sarjana pak. Ya, pernah saya lihat juga skripsi mahasiswi saya itu gembalanya tidak lulusan teologi, gembalanya juga tidak punya kurikulum. Dia mengajar anak-anak di gereja. Terus saya bilang, berdasarkan apa kurikulum yang diajarkan kepada anak-anak? Ya di khotbah seperti biasa katanya. Saya bilang, terus hasilnya bagaimana? Ya hasilnya tidak memuaskan karena kita bikin indikator-indikator apakah anak itu bisa presentasi, bisa menceritakan ulang, mempunyai karakter. Ya kita punya indikator ya hasil output kalau dari hasil suatu pendidikan anak-anak bangsa di gereja. Nggak ada indikator yang kita kasih sebagai dosen penguji, nggak ada. Waduh, saya bilang, ini gimana kamu lulus? Akhirnya tolong dirombak lagi lah skripsinya. Akhirnya skripsinya mengalah daripada gereja itu yang disalahkan ya. Nah ini latar belakang ya. Nah ini cukup mengerikan sebetulnya dari 3 hal itu ya, dari Dirjen By Data Gereja Ramah Anak. Hampir gereja jarang yang mengajarkan gereja ramah anak ya. Apalagi gereja-gereja big church, mega church ya sampai 5 kali, 8 kali ibadah ya, dan anak-anak hanya sebagai penitipan saja seolah-olah seperti itu. Nah yang terakhir adalah tidak adanya kurikulum tepat guna mendidik anak bangsa di gereja. Tidak ada. Saya berani bertaruh soal kurikulum. Karena sering saya katakan harus ada kurikulum, harus ada indikatornya berhasil atau tidak, apa yang diajarkan, apa yang mau digunakan pendidikannya, apa program materinya, apa, terus apa medianya. Tentu harus ada medianya dalam hal mendidik, saya bilang. Ya, saya dulu memakai dari Lembaga Alkitab Indonesia dengan warnai, ada cerita, ya. Terus ada mereka harus berpresentasi, ada ujian, dan mereka harus bisa menjawab. Dan hasilnya karakternya juga harus ada perubahan gitu dari berbagai materi. Nah ini harus ada kurikulum. Misalnya 1 tahun ini apa sih mau dituju, apa yang mau dicapai gitu kan. Biasanya kalau kurikulum kan seperti itu. Terus materinya apa, terus bahan ajarnya apa, medianya apa. Nah itu kan harus ada kurikulum tepat guna. Ya tidak seperti yang saya lihat sering, pokoknya ambil ini aja, cerita ini, khotbahnya ini. Jadi kadang-kadang ya hasilnya indikatornya tidak ada yang bisa kita dapat. Makanya saya bilang kalau saya pernah usulkan kepada Dirjen Ibu Jane, ya kalau bisa diberdayakanlah sarjana-sarjana Pak di gereja-gereja. Ya sarjana Pak, karena mereka sudah belajar itu di kampusnya. Nah ini di Indonesia masih belum diperdayakan sarjana makanya. Saya sampaikan kebetulan waktu itu ada ketua sinode ya, epurus lah saya katakan, bisop di depan mereka. Tolong ya. Tapi akhirnya juga nyatanya enggak ya.
nyatanya enggak juga. Ya, ya gimana Indonesia, anak bangsa kita? Landasan ayatnya Markus 3 ayat 17. Ini paling saya suka nih, Markus 3 ayat 17. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara Yakobus yang kedua-duanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Ya, di zaman dahulu saja Yakobus dan Yohanes itu orang-orang yang luar biasa, berani, anak-anak guru, anak-anak yang mampu. Kita tahu di Ulangan pasal 6, ya, Ulangan pasal 6 jelas pendidikan anak-anak bangsa Israel. Saya ulang lagi, pendidikan anak-anak bangsa Israel untuk mengenal Tuhan itu luar biasa. Shema o Israel, Yehova Elohim Ehad. Ya, saya ulang, Shema o Israel, Yehova Elohim Ehad. Ya, dan Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Esa, dan diajarkan anak-anak itu berulang-ulang. Sehingga kalau di Israel itu anak-anak itu punya program dari mulai lahirnya, ya. Dan kita tahu umur 8 tahun dia sudah masuk katekisasi sampai umur 12 tahun. Ya, saya ulang lagi ya, katekisasi pendidikan gereja itu bait Allah, ya, di bait Allah itu dari umur 8 tahun sampai 12 tahun. Bayangkan ya, 4 tahun. Ya, saya pernah bilang sama satu sinode, saya bilang, gimana katekisasi kalian cuma setahun? Setahun juga seminggu sekali. Ya, kalau ada libur, ya bisa dihitung. Sebulan bisa 3 kali atau 2 kali. Efektif nggak saya bilang untuk mengenal Tuhan. Padahal di bangsa Israel bukan selain di bait Allah juga di bait Tuhan, anak-anak juga harus diajarkan oleh orang tua. Nah inilah keberhasilan orang-orang bangsa Israel. Kalau kita lihat mereka jauh lebih pintar, manusia-manusia unggul, ya. Ya, karena itu mereka dikatakan anak-anak guru, anak-anak pemberani, anak-anak yang pandai, mampu, ya, keluar sebagai orang-orang yang hebat, ya, berprestasi. Nah, inilah akibat apa? Karena ada kurikulum yang tepat. Ya, bangsa Israel kita tahu anak-anaknya tidak ada yang bodoh. Mereka pandai-pandai, anak-anak unggul. Karena ada pendidikan, ya, pendidikan rohani yang terus-menerus. Nah, kita berbeda. Kadang-kadang saya komplain, jangan taruh anak sekolah itu, sering saya bilang, jangan taruh anak-anakmu seolah-olah sekolah minggu itu atau Sabtu ceria itu seperti mesin cuci. Ya, kalian masuk ke sekolah minggu Sabtu ceria di gereja, nah nanti keluar jadi bersih. Nah, juga harus ada kerjasama peranan kurikulum itu bersama guru, yang jurusan pakai guru dengan orang tua, sehingga anak-anak itu menjadi manusia unggul, ya, belajar mengingat ayat, mempresentasikan, mengerti ayat, ya, berani tampil beda. Ini anak-anak guru. Ya, ini contoh bagaimana anak-anak bangsa Israel jauh lebih hebat daripada bangsa kita. Efesus 4 ayat 12 dalam ayatnya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, memperlengkapi. Ya, kita harus memperlengkapi mereka bagi pembangunan. Ya, ini tugas panggilan sebagai gembala, peranan gereja. Ya, taruhlah gembalanya sarjana teologi, ya harus diberdayakan sarjana pak. Ya. Dan Matius 19 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya, ya, saya tertutup ini sebentar, memarahi orang-orang itu, ya. Coba bayangkan, di 2000 tahun lalu saja anak-anak sampai seperti itu. Padahal Tuhan Yesus sangat punya perhatian. Tuhan punya perhatian kepada anak. Karena inilah regenerasi ke depan. Bangsa ini akan maju ke depan, ya. Kita lihat bangsa Israel, luar biasa. Nah, bagaimana Indonesia? Bagaimana peranan kita? Peranan gereja, peranan gembala, ya. Bagaimana mendidik untuk mereka menjadi anak-anak luar biasa. Saya teringat, Bapak, sekali lagi, saya mungkin sudah pernah dengar bagaimana saya dengan Bapak Bungaran Saragi.
selalu mengingatkan, tolong Pak Pendeta, sampaikan kepada gereja bahwa generasi muda adalah generasi penerus. Ya, generasi muda, generasi penerus. Sampaikan. Makanya saya lebih suka khotbah kalau di luar, di Malaysia, itu kepada ibadah mahasiswa atau ibadah sekolah-sekolah, youth, remaja. Karena mereka adalah generasi penerus. Ya, generasi penerus. Lanjut. Tujuan pembinaan. Tentunya dengan tadi yang saya katakan tujuannya membentuk karakter. Etika Kristen menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter. Ya, menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter. Ya, kita lihat bangsa Israel dengan tujuan pembinaan tadi, pendidikan agama Kristen dari Ulangan pasal 6 itu ayat 4 sampai 9. Itu jelas jadi pribadi yang unggul ya. Unggul, kita tahu orang-orang Israel. Makanya kita pun harus seperti itu. Menciptakan pribadi yang unggul dan berkarakter. Inilah tujuan pembinaannya. Memperkuat iman, memahami, mengamalkan firman Tuhan sehingga imannya teguh dan berakar kuat. Nah, ini yang menjadi satu problema juga. Ya, menjadi problema, saya katakan problema. Kenapa? Ya itu tadi. Banyak guru-guru sekolah minggu tidak mengerti tentang ketuhanan, tidak mengerti tentang Tritunggal. Makanya di tempat kami Tritunggal itu menjadi satu bahan pokok dasar. Ya, dari mulai sekolah minggu, Sabtu ceria, dari mulai kecil sampai besar. Ya walaupun sedikit-sedikit tentang Islamologi, sedikit-sedikit, tetapi mereka kuat. Dan tentang akhir zaman, eskatologi, jelas sekali kita ajarkan. Dari mulai SMP ya sampai SMA itu kita ajarkan eskatologi. Tentang hamartologi, tentang dosa. Bayangkan kalau cuma katekisasi setahun apa yang kita dapat. Saya sering bilang apa yang kita dapat anak-anak. Sehingga tidak heran kalau ada anak-anak yang pindah jalur, pindah iman. Ya, jangan salahkan ya. Ya, gereja kembali kepada gereja kembali. Peranan gereja di mana mendidik anak bangsa. Jadi kita memperkuat ya. Ya sering dulu anak-anak didik saya karena sekarang sudah besar ya. Mereka anak-anak gereja dulu. Itu mereka sering bertanya, guru sekolah minggunya mengajar atau guru di sekolahnya mengajar tentang Tritunggal. Mereka bingung. Terus dia kembali ke gereja, dia tanya lagi kepada gembala. Dan saya ajarkan kembali. Akhirnya mereka mengerti. Ya, sering juga dihina ya di sekolah-sekolah negeri, dihina begini. Ya, kita lapor kepada kita, ya, kepada gereja. Dan saya jelaskan itu. Sebagai peranan gereja kita punya fungsi menjelaskan kepada anak-anak didik kita, anak-anak bangsa, karena berhadapan di depan, berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan publik. Dan sering mereka dilecehkan, sering mereka dibully. Ya seperti contohnya di Lampung atau Bengkulu itu. Ya, di Sumatera Barat. Berapa kasus-kasus anak-anak kita dilecehkan, dibully. Ya. Gereja harus berperan dalam hal ini. Ya. Nah, supaya iman mereka kuat. Makanya berikan katekisasi yang sungguh-sungguh materinya punya kurikulum yang tepat guna. Membangun kedewasaan rohani mencapai kedewasaan spiritual yang mencerminkan Kristus. Nah ini. Kita harus mencerminkan Kristus, kedewasaan rohani. Jadi bukan, ya memang mereka anak-anak, tetapi mereka harus punya kedewasaan. Ya malah di tempat kami ada anak yang bisa memberikan nasihat, bisa memberikan pandangan kepada orang tuanya. Ada di tempat kami seperti itu. Sehingga anak-anak itu bisa membawa orang tuanya ke gereja. Bayangkan, beberapa keluarga waktu awal saya mendirikan gereja, itu anak-anaknya, saya mulai dari Sabtu ceria. Kami mendirikan gereja merintis dari Sabtu ceria. Dari tidak ada ibadah orang tua. Tidak ada ibadah orang tua. Anak-anak itu yang membawa orang tua. Anak-anak itu yang menginjili orang tua. Anak-anak itu yang membangun. Dan ada perubahan paradigma. Ada perubahan karakter. Ya, anak-anak itu menjadi contoh dan bagi orang tua. Sehingga orang tuanya melihat, wis, anak-anak saya berubah. Ada kedewasaan. Itu hasil pendidikan.
ya tidak jauh dari pendidikan di gereja tentunya. Ya. Nah, yang berikutnya mendorong partisipasi. Tujuannya adalah mendorong partisipasi aktif, berperan dalam pelayanan gereja dan memberikan kesaksian yang positif di tengah masyarakat. Nah, ini penting, berpartisipasi, berperan dalam pelayanan gereja. Mereka harus bisa punya talents atau karunia gift yang diberikan Tuhan, mereka harus aktualisasikan. Mereka harus aktualisasikan. Ada yang main keyboard, ada yang menjadi worship leader, ada yang berdoa syafaat, ya macam-macam. Ada yang pandai bersaksi, ada yang sudah menyampaikan firman, ya ada yang bisa menyampaikan firman. Jadi karena kami setiap materi itu mereka harus menyampaikan firman, menyampaikan semacam 10 menit sampai 15 mereka menyampaikan. Nah itu sehingga mereka biasa menjadi seorang yang pemberani dan bersaksi, walaupun 10 menit, 15 menit. Ya, dari mulai kecil, dari SD gitu, ya. Jadi mereka terbukti waktu mereka kuliah dan mereka kerja sekarang, dan mereka berani tampil beda, ya, orang yang berprestasi. Nah ini, ya, hasilnya ada. Jadi kalau kita lihat bangsa Israel, anak-anak sana luar biasa, manusia-manusia unggul, ya, mampu, ya, bukan penakut. Ya. Makanya Pak Saragi bilang, Bungaran bilang, coba terapkan itu, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Apalagi saingan kita sekarang semakin ketat, ya. Saingan kita semakin ketat. Saya katakan semakin ketat. Makanya gereja sangat punya peranan. Jangan harapkan dari sekolah. Tidak bisa. Apalagi sekolah negeri. Waduh, makin dibully lah dia. Nah, program kurikulum dan metode pembinaan. Ya. Pendalaman Alkitab, katekisasi, memahami firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan. Nah, ini. Katekisasi kalau di kami itu minimal 3 tahun minimal, tapi sudah ada yang 6 tahun ya belum diluluskan. Bagi saya masih banyak hal-hal yang harus, yes, bukan hanya kepandaian teori, tetapi bagaimana prakteknya. Yang pertama sudah, kelompok 2 sudah, ini kelompok 3 yang agak lama. Ya, pendalaman katekisasi, memahami firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan. Ini penting, ada kurikulumnya. Sekolah minggu atau Sabtu ceria dan pelayanan anak. Wadah khusus dalam pengenalan Tuhan, berdoa, ibadah, dan pertumbuhan rohani. Ya. Ada kurikulumnya, ya, harus ada kurikulumnya. Pelayanan dan mentor pendampingan melibatkan pemuda-pemudi dan anak-anak dalam berbagai bentuk pelayanan gereja dan memberikan mentor pendampingan. Nah ini penting. Nah ini penting. Jadi ada mentornya, ada pendampingan. Jadi melibatkan anak-anak dalam bentuk pelayanan tadi saya katakan. Dan kita memberikan pendampingan. Saya sebagai gembala sidang, walaupun ada gurunya, tetapi saya juga memberikan pendampingan. Sampai mereka mau kuliah pun, jangankan kuliah, mau masuk SMA pun, ya, SLTA pun saya kasih pandangan ya. Saya semacam konselor bagi mereka, semacam kalau di sekolah itu bimbingan penyuluhan, ya. Ada beberapa anak ya, hampir 50% itu selalu minta dukungan dari saya, minta pandangan dari saya. Orang tuanya mau begini, terus saya tanya anaknya datang ke saya, ada yang sampai nangis-nangis, dipaksa bapaknya harus masuk sini, kuliah di sini. Terus waktu mau masuk SMA, dia tanya sama saya, Pak Gembala, saya maunya begini, Papa maunya begini, saya mau nyanyi ke depan begini, Papa maunya gini, tapi Papa kan nggak punya duit, Papa kan orang susah katanya. Terus bagaimana Pak Gembala? Nah, itu yang saya berikan jalan keluar. Saya pendampingan, saya panggil orang tuanya, saya kasih penjelasan, pencerahan. Dan akhirnya satu titik ketemu. Dan akhirnya saya masukkan ke sekolah, yang dimana sekolah itu sesuai dengan bakat dan kemampuan. Ya, kita tahu dari mulai kecil. Dan akhirnya terbukti. Dan saya bilang, tuh lihat anakmu kan berhasil, saya bilang. Coba kalau ikutin kamu. Apa yang terjadi? Apa ada uang kamu mau kuliahkan dia? Apa ada kemampuanmu? Saya bilang. Akhirnya orang tuanya mengerti. Ada beberapa anak yang kita lakukan seperti itu. Ya ada pendampingan. Begitu juga dalam pelayanan. Jadi perlu pendampingan. Ada pendidikan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi dalam pendampingan. Ya saya sebagai gembala sidang dengan anak harus dekat. Dengan anak-anak di gereja harus dekat. Seminar dan konseling memberikan kesempatan menambah wawasan serta keterbukaan diri. Ya, kita sering seperti itu kita lakukan seminar
dan konseling. Ya, konseling sangat. Ya, kami dulu ya, sekarang mulai jarang karena anak-anaknya sudah dewasa. Kami buka konseling walaupun ada yang datang sekali-sekali. Konseling. Jadi setelah ibadah selesai, ya, nanti di jam berikutnya nanti saya berikan waktu di ruang konsistori untuk konseling. Ada beberapa yang konseling. Ya, ini ada satu anak yang masih perlu konseling. Ya, ada orang tua lihat anaknya bermasalah, saya bilang jangan salahkan anak. Sebagai orang tua kamu tidak ada pendekatan. Ya. Nah ini yang kita sering lakukan. Keterlibatan komunitas, membina kerjasama dengan semua pihak. Ya, anak-anak itu harus bersosialisasi, mampu masuk dalam komunitas apapun, di sekolah, di lingkungan, di keluarga. Ya, kita ajar mereka untuk masuk komunitas. Kita dorong ya. Kalaupun ada masalah, ada bentrokan, ada bully, ya kita jelaskan seperti di sekolah, ya OSIS ya. Kalau negeri kan ada OSIS. Nah, ini menjadi suatu, saya dorong mereka untuk aktif di kegiatan sekolah, apalagi ekstrakurikuler. Ya. Ini ada kurikulumnya semua. Dan manfaat dampaknya apa sih yang kita lakukan? Generasi penerus yang tangguh menjadi agen perubahan positif di masyarakatnya. Kita sudah lihat bangsa Israel menjadi agen perubahan positif ya di masyarakat. Terus kesehatan gereja menjadi generasi yang sehat ya. Tidak jadi generasi yang memang tidak sehat ya. Ya, kadang-kadang ya Bu Messi pergi ke sering ya teman-teman ke lapas. Kenapa sih ada nama si Matius di sana? Kenapa sih ada nama si Markus? Kenapa sih ada nama si Lukas, Yohanes di penjara di warga binaan? Ya karena di gereja itu tidak ada pembinaan yang tepat guna ya. Ya, generasi yang tidak sehat itu. Saya katakan generasi yang tidak sehat. Ya, salah satu contohnya ya sahabat kita yang sedang kena KPK, nama Kristen. Ya, kemarin kami bahas dengan kemarin saya ditelepon ada 1,5 jam dengan seorang pengacara senior di Indonesia ini. Kami berbincang-bincang. Ya. Generasi yang tidak sehat sekarang ini. Banyak anak-anak Tuhan yang namanya nama Kristen, nama Alkitab. Tapi ditangkap KPK. Ini generasi yang tidak sehat. Yang ini bermula dari mana juga? Punya gereja. Gereja harus punya peranan seperti itu. Ya, takut akan Tuhan, takut korupsi, takut mencuri, takut berzina, takut selingkuh. Ya, selingkuh. Nah, artinya itu ada dari gereja. Ya, dari gereja. Gereja punya peranan mendidik anak bangsa. Jangan berpikir, wah nanti itu otomatis enggak. Bermula mereka diajarkan takut melakukan dosa. Ya, generasi yang sehat. Dampak sosialnya apa? Berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial. Waduh, ini yang menjadi dampak sosialnya belum ada di Indonesia yang betul-betul signifikan, saya katakan. Ada beberapa kelompok kecil, tetapi belum dalam signifikansi, ya, dalam berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Nah, ini kita generasi anak bangsa ini harus berkontribusi dalam pembangunan. Ini penting sekali. Ya, sudah selesai rupanya, sudah habis. Ya, tepat jam 7 kurang ya. Saya khotbah 30 menit. Terima kasih Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita berdoa ya. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini hamba-Mu selesaikan dalam waktu 30 menit kurang. Tuhan, biarlah semua yang hamba sampaikan menjadi bermanfaat bagi kami, khusus komunitas kami PMD, untuk kami para gembala-gembala, para hamba Tuhan dalam mendidik anak bangsa menjadi generasi yang sehat, berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial, jadi orang-orang yang teguh imannya. Mampukan kami untuk melakukan itu sebagai pendidik anak bangsa dalam peranan gereja, dalam khususnya pembinaan warga gereja. Dan kami akan memberdayakan para sarjana-sarjana pak di dalam gereja kami. Dan terjadilah gereja ramah anak, dan anak-anak itu bisa mampu melakukan pelayanan ke depan. Terpuji-pujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.